Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang penuh misteri dan pelajaran berharga tentang sebuah kampung kecil di Jawa Timur yang mengalami kejadian luar biasa. Cerita ini akan mengajak kita merenungkan hubungan antara manusia, alam, dan makhluk gaib dengan cara yang menarik dan penuh makna. Jangan lupa, selama menonton, tulis pendapat dan kesan kalian di kolom komentar ya. Saya sangat ingin tahu apa yang kalian rasakan dan pikirkan tentang kisah ini. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Suasana desa Kendalrejo pagi itu tampak biasa saja. Awan menggantung rendah di atas pepohonan, dan bau tanah basah masih menempel di udara selepas hujan malam. Namun ketenangan itu mendadak terusik saat suara gaduh datang dari arah kandang belakang milik Pak Darman, peternak tua yang dikenal jujur dan sederhana. Suara melengu disertai jeritan rendah seperti tangisan bayi menggema dari kandang. Pak Darman yang sedang menakar pakan kambing sontak menoleh dengan wajah tegang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Tanpa membuang waktu, ia segera berlari ke belakang rumah, membuka pintu kandang dengan napas memburu. Sapi jantan besar berwarna coklat tua yang diberi nama Gondo tampak tergeletak di lantai kandang dengan tubuh menggigil, yang membuat Pak Darman hampir kehilangan akal. Perut sapi itu tampak menggelembung dan bergerak-gerak, seperti ada yang hendak keluar dari dalamnya. "Iyo Gusti, kenapa sapi jantan bisa seperti ini?" gumamnya dengan suara gemetar. Ia memanggil istrinya, Bu Marni, yang segera datang sambil membawa lampu petromax. Dengan mata terbelalak, Bu Marni menatap tubuh Gondo yang kini mulai mengeluarkan lendir dari bagian bawah perutnya. Seolah-olah hewan jantan itu akan melahirkan sesuatu. Malam itu, Pak Darman tak bisa tidur. Ia mengurung diri bersama Gondo di kandang, sambil terus membaca istighfar dan kalimat thayyibah. Beberapa kali ia menelpon tetangga terdekat, tapi tak satu pun yang berani datang setelah mendengar suara jeritan hewan dan suara aneh seperti dengkuran berat yang bergema dari kandang. Angin malam yang dingin menambah rasa ngeri. Lampu petromax berkedip-kedip seperti hendak padam. Dan tepat pukul 3 dini hari, terdengar bunyi keras, disusul dengan suara letupan dari dalam kandang. Bu Marni menjerit. Pak Darman mematung. Dari balik kaki Gondo yang roboh, tampak sesosok makhluk kecil tergolek dalam genangan lendir. Kulitnya pucat kuningan, tubuhnya panjang seperti anak unta, namun wajahnya mirip manusia, dengan sepasang mata yang terbuka lebar menatap langsung ke arah Pak Darman. Pak Darman menahan napas. Keringat dingin membasahi tengkuknya meskipun udara dini hari menusuk tulang. Di hadapannya, makhluk aneh itu mengerang pelan. Matanya berkedip lambat, seolah sadar akan keberadaan manusia yang menatapnya dengan campuran ngeri dan bingung. Tubuh mungil itu menggeliat perlahan. Bentuknya menyerupai anak unta, namun kulitnya lembut seperti kulit bayi. Hidungnya kecil, bibirnya menutup rapat, dan rambut halus tampak tumbuh di sekitar ubun-ubunnya. Yang paling mengejutkan adalah kakinya. Tidak seperti sapi, tidak juga seperti unta. Kaki itu menyerupai kaki bayi manusia, lengkap dengan jari-jari mungil yang bisa bergerak. Bu Marni memeluk tubuh Pak Darman erat-erat, nyaris pingsan karena syok. "Itu bukan anak sapi, Mas. Itu bukan juga hewan biasa." "Astagfirullah." Pak Darman gemetar, tapi ia mencoba tetap waras. Dengan kain sarung yang tadi dikenakannya, ia menyelimuti tubuh makhluk itu. Saat kain menutupi kepala hingga tubuh kecil itu, ia bisa merasakan hangat dari napasnya. Makhluk itu hidup, bernapas, dan bahkan kini menangis pelan, seperti bayi manusia yang baru lahir. Tak butuh waktu lama, suara-suara mulai terdengar dari luar rumah. Ternyata jeritan Bu Marni dan teriakan sapi tadi malam membuat beberapa warga terbangun. Sinar senter menyorot dari pagar bambu, dan beberapa tetangga yang penasaran mulai berdatangan, meskipun dengan langkah ragu-ragu. Salah satunya adalah Bayu, seorang wartawan lokal yang memang tinggal tak jauh dari rumah Pak Darman. Ia datang dengan kamera tergantung di leher dan ponsel siap merekam. "Pak Darman, saya dengar sapi sampean melahirkan. Itu serius?" Pak Darman hanya mengangguk lemas. Ia membuka pintu kandang perlahan, memperlihatkan makhluk itu yang kini tertidur dalam balutan sarung. Bayu langsung mengangkat ponselnya dan mulai merekam. Tapi belum sempat ia menekan tombol upload, Ustadz Malik muncul dari balik kegelapan. Suaranya berat dan dingin. "Jangan disebar dulu. Kita tidak tahu apa ini."
Jangan gegabah. Semua mata tertuju padanya. Pria berusia 40 itu dikenal karismatik, tenang, dan dihormati. Ia melangkah pelan ke arah makhluk kecil itu, lalu berlutut, menatapnya dalam-dalam. Kalian semua tenang, katanya lirih. Ini bukan sekadar keanehan biasa. Ini peringatan. Dan bisa jadi, ini juga bukti dari perbuatan manusia. Warga bergidit. Beberapa mulai berbisik-bisik, menyebut kata-kata mistis. Namun tak satu pun dari mereka berani mendekat lebih dari 1 meter. Sementara itu, makhluk mungil di atas jerami mulai membuka matanya lagi, dan kali ini, ia tersenyum. Meski Ustadz Malik sempat meminta semua orang untuk tenang dan tidak menyebarkan apapun, Bayu yang sudah merekam sebagian kejadian malam itu tetap merasa gatal. Ia tak bisa menahan hasrat jurnalistiknya. Malam itu, tanpa banyak pikir, ia memotong bagian video saat makhluk aneh itu menangis dan sedikit mengangkat tangannya seperti manusia. Tak butuh banyak narasi, pikir Bayu. Ia hanya memberi judul pendek, "Sapi lahirkan bayi unta mirip manusia di Jawa Timur," lalu menekan tombol unggah ke salah satu platform video favoritnya. Ia tak menyangka, dalam 2 jam video itu langsung ditonton 50.000 kali. Pagi harinya, rumah Pak Darman dipenuhi kamera dan mikrofon. Wartawan dari berbagai kota datang membawa rombongan. Bahkan beberapa akun media besar terlihat mewawancarai warga sekitar yang justru belum tahu apa-apa. Pak Darman sendiri hanya duduk di beranda dengan wajah kusut dan mata bengkak. Ia belum tidur sejak malam. Di dalam kandang, makhluk mungil itu masih tidur dengan tenang, diletakkan di atas tikar dan dibungkus selimut kecil. Ustadz Malik tak beranjak dari sisinya, seperti sedang menjaga sesuatu yang sangat rapuh sekaligus berbahaya. Ini tidak bisa diumumkan sembarangan, bisik Ustadz Malik kepada Pak Darman. Kalau benar ini bukan makhluk biasa, maka akan datang bala yang lebih besar kalau kita menanganinya dengan salah. Tapi semuanya sudah telanjur. Pukul 9 pagi, satu mobil aparat datang bersama seorang dokter hewan dan seorang pria asing berjas panjang. Mereka turun dengan tergesa dan langsung meminta akses ke kandang. Sambil memperlihatkan surat tugas, mereka mengaku dikirim oleh instansi pemerintah untuk meneliti fenomena ini. Ini bukan wilayah medis biasa, protes Ustadz Malik. Tapi pria berjas panjang itu hanya menatapnya tajam, lalu berjalan terus ke kandang. Saat kain selimut itu dibuka dan makhluk itu menguap perlahan, suasana langsung membeku. Dokter hewan yang awalnya percaya diri, mundur 2 langkah dengan wajah pucat. Ia memandang makhluk itu dengan tatapan bingung antara takut dan takjub. Ini tidak masuk akal. Genetiknya tidak cocok. Ini bukan sapi. Dan jelas bukan bayi manusia juga. Tapi struktur wajahnya, Tuhan. Sementara semua sibuk mengelilingi kandang, Bayu justru menyelinap ke samping rumah Pak Darman. Ia ingat satu hal aneh yang pernah dikatakan seorang warga dulu, tentang kandang tua yang tak pernah dibuka di sisi belakang rumah. Rasa penasaran Bayu makin kuat, dan ketika ia mengintip celah bambu tua yang lapuk itu, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di lantai kandang tua itu, tergeletak secarik kain putih penuh bercak darah, dan di sudutnya ada selembar foto buram. Foto seorang pria muda yang bukan bagian dari keluarga Pak Darman, tapi wajahnya sangat familiar bagi Bayu. Bayu meraih foto itu dengan tangan gemetar. Di antara cahaya remang yang menembus celah bambu, wajah dalam gambar itu tampak lebih jelas. Seorang pria muda berkulit gelap, mengenakan kaos putih lusuh dan peci hitam. Tapi yang membuat Bayu tak bisa menahan debaran di dadanya adalah kalung kecil yang tergantung di leher pria itu, sebuah liontin berbentuk bulan sabit, persis seperti yang pernah dilihat Bayu di salah satu unggahan video lama tahun lalu. Video itu sempat viral sejenak sebelum ditarik paksa oleh pihak tidak dikenal. Isinya adalah cuplikan kamera CCTV di sebuah rumah jagal hewan kurban di Situbondo. Dalam rekaman itu, seekor sapi mengamuk hebat, melompat keluar dari pagar besi dan menyeruduk pria-pria berbaju putih. Namun, yang aneh, di detik terakhir sebelum video berakhir, muncul sosok pria asing yang menenangkan sapi itu hanya dengan menatap matanya. Dan ia mengenakan kalung yang sama. Bayu menyimpan foto itu dalam saku jaketnya. Ia tak langsung membocorkannya ke media. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini. Apalagi ketika ia mendengar suara gaduh dari arah kandang utama.
Makhluk aneh yang sebelumnya tampak lemas dan tenang, kini menggeliat kuat. Ia menolak untuk disentuh oleh siapapun. Bahkan ketika dokter hewan mencoba menyentuh kepalanya dengan sarung tangan steril, makhluk itu menjerit keras dan melempar tubuhnya ke belakang hingga menyentuh jerami tajam. Anehnya, tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Ustadz Malik langsung bertindak. Ia mengambil air dalam kendi tanah dan mulai membaca doa-doa pelan sambil memercikkannya ke arah makhluk itu. Dan untuk pertama kalinya, makhluk itu berhenti menggeliat. Ia justru mendekatkan tubuhnya ke arah Ustadz Malik, lalu mengeluarkan suara lirih yang terdengar seperti, "Abi." Suasana mendadak hening. Semua orang mematung. Kata itu begitu jelas terdengar, walau hanya sekali. Bu Marni langsung mundur dengan wajah pucat pasi. "Mas, itu tadi manggil, Abi." "Dia manggil siapa?" Tak ada yang berani menjawab. Tiba-tiba, pintu kandang belakang terbuka. Dari dalamnya muncul seorang pria muda dengan langkah tertatih, pakaiannya penuh debu, dan matanya merah seolah baru terbangun dari tidur yang sangat panjang. Ia memandangi semua orang, lalu menatap langsung ke arah makhluk kecil itu. Air mata pria itu menetes, dan makhluk itu tersenyum lebar, lalu merangkak perlahan ke arahnya. Pak Darman sontak berdiri. Itu si Jamil?" Semua menoleh. Jamil, anak kandung Pak Darman yang dikira telah pergi merantau ke Kalimantan 2 tahun lalu, dan tak pernah memberi kabar. Tapi kenapa wajahnya terlihat begitu berbeda? Dan mengapa tubuhnya bergetar hebat saat melihat makhluk itu? Semua pasang mata menatap Jamil dengan campuran kaget, takut, dan bingung. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang tak terurus, dan bajunya tampak seperti pakaian bekas yang sudah berbulan-bulan tak diganti. Tapi bukan itu yang paling membuat warga bergidik, melainkan sorot matanya, penuh beban dan ketakutan yang dalam. Langkah Jamil semakin mendekati makhluk kecil yang kini sudah berdiri dengan 4 kaki lemah. Tubuh mungil itu bergoyang, namun matanya berbinar melihat Jamil, seperti mengenali orang tuanya. Jamil berlutut. Ia mengulurkan tangan, namun tiba-tiba tubuhnya bergetar keras, seperti ada sesuatu yang tertahan lama dalam dada dan ingin meledak keluar. Warga mendekat, tapi Ustadz Malik mengangkat tangan, memberi isyarat untuk membiarkannya bicara. Aku enggak pernah sampai Kalimantan." Suara Jamil serak, nyaris tak terdengar. "Aku 2 tahun lalu ikut orang pintar dari Banyuwangi. Dia janjiin kekuatan, uang, ilmu tinggi, tapi ternyata dia cuma pakai aku." Pak Darman melangkah 1 langkah maju. "Kau bicara apa, Le?" Jamil menatap ayahnya dengan mata berkaca. "Aku dijadikan perantara. Dia suruh aku bantu ritual penggabungan. Dia ingin mengawinkan hewan dengan jin. Dia bilang, kalau berhasil, anaknya bakal jadi pembuka jalan." Suasana langsung riuh. Beberapa warga menyebut-nyebut nama-nama asing. Ada yang menyebut santet, ada yang bilang pesugihan, bahkan ada yang langsung pergi dari tempat itu karena tak tahan mendengar hal mistis. Tapi Jamil melanjutkan, "Sapi itu yang sekarang melahirkan makhluk ini, dulunya dijadikan wadah. Dimasukkan sesuatu oleh orang itu. Setiap malam aku disuruh datang, membacakan mantra, memberi makan dari darah ayam hitam. Sampai akhirnya, sapi itu hamil. Tapi bukan karena jantan. Bukan?" Air mata Jamil menetes deras. Tangannya gemetar saat menunjuk ke arah makhluk mungil itu. Itu anak dari ritual itu. Setengah hewan, setengah makhluk gaib. Tapi dia juga punya darahku. Aku dijadikan tumbal hidup, dan aku merasa ikatan dengannya. Ustadz Malik menunduk, bibirnya bergetar melantunkan zikir pelan. Bu Marni menjerit dan jatuh pingsan. Pak Darman hanya mampu berdiri kaku seperti patung, menatap anaknya yang selama ini dikira bekerja di tempat jauh, ternyata menjadi bagian dari kesalahan besar. Sementara itu, makhluk itu, bayi unta berwajah manusia, memeluk kaki Jamil dan bersuara lirih lagi. "Abi." Tapi kali ini, suara itu diikuti dentuman keras dari arah belakang rumah. Angin kencang berhembus masuk ke dalam kandang, meniup lampu dan membuat jerami berterbangan. Semua warga berteriak dan berhamburan keluar. Dan dari bayang-bayang di luar pagar, muncul siluet tinggi berjubah hitam,
berdiri diam, menatap dari kejauhan dengan mata merah membara. Angin dingin mengalir masuk dari sela-sela dinding kayu. Bayu yang bersembunyi di belakang tumpukan karung hanya bisa menahan napas. Tubuhnya gemetar melihat sosok itu berdiri di ujung jalan tanah. Jubahnya panjang menyapu tanah, tak bergerak meski diterpa angin kencang. Matanya merah menyala, memantul di antara debu dan daun kering yang berterbangan. Warga yang tadi panik berlarian kini mulai berkerumun dari kejauhan, tak berani mendekat tapi penasaran menatap pemandangan yang tak masuk akal. Sebagian anak-anak digendong, sebagian orang tua berpegangan tangan sambil menggumamkan doa. Ustadz Malik berdiri di depan kandang, tubuhnya tegas tapi sorot matanya waspada. Ia mengangkat tangannya dan melantunkan ayat-ayat pelindung dengan suara tegas, namun tak terburu-buru. Suasana jadi hening seketika. Hanya terdengar suara gumaman dan hembusan angin yang terus menderu. Sosok itu masih tidak bergerak, tapi ketika Jamil mencoba berdiri dan menenangkan makhluk kecil itu yang mulai menangis keras, sosok hitam itu tiba-tiba melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, tanpa suara, tanpa napas. Tapi tanah di sekitarnya terlihat mengering seketika. Bayu merasa seperti nonton mimpi buruk yang hidup. Ia ingin merekam, tapi tangannya terlalu gemetar. Kamera ponselnya jatuh tanpa ia sadari. Matanya hanya bisa memandangi bagaimana udara di sekitar sosok itu bergetar aneh, seperti asap yang tak terlihat. Astagfirullah, gumam Jamil lirih sambil mundur, menarik makhluk kecil itu ke dalam pelukannya. Dan untuk pertama kalinya, makhluk itu menunjukkan ketakutan. Makhluk yang lahir dari ritual terlarang. Makhluk yang mungkin separuh darahnya dari bangsa jin. Tapi malam itu, ia ketakutan. Sosok hitam itu berhenti tepat di luar pagar. Ia tidak masuk, tapi tangannya terangkat perlahan, menunjuk ke arah Jamil. Tubuh Jamil langsung membungkuk, seperti ditarik sesuatu dari dalam. Urat-urat di wajahnya menegang. Matanya membelalak, dan suara lirih keluar dari mulutnya. Janji, belum selesai. Ustadz Malik segera melemparkan segenggam tanah yang telah ia bacakan doa ke arah sosok itu. Saat butiran tanah itu menyentuh bayangan jubahnya, suara melengking terdengar memecah udara. Sosok hitam itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan bau amis dan hawa panas yang melekat di udara. Tapi efeknya belum usai. Jamil roboh, mulutnya mengeluarkan busa putih. Makhluk kecil itu menjerit keras, matanya berubah merah seperti terbakar, lalu seketika pingsan di pelukan ayahnya. Pak Darman berlari, mengguncang tubuh anaknya. Bayu mendekat sambil membawa air, tapi Jamil hanya sempat berkata 1 kalimat sebelum matanya tertutup perlahan. Dia akan datang lagi malam ke-7. Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin mencekam. Warga kampung mulai takut keluar rumah saat malam tiba. Makhluk kecil itu, yang kini menjadi pusat perhatian, masih terbaring lemah di dalam kandang dengan Jamil yang juga belum pulih sepenuhnya. Bayu dan Ustadz Malik terus berjaga, membaca doa dan ayat pelindung tanpa henti. Malam ke-7 pun tiba. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan bau hangus samar di udara. Bayu merasakan ada sesuatu yang berbeda. Suara-suara aneh terdengar di kejauhan, seperti bisikan gelap yang berkeliling dari pohon ke pohon. Di tengah kesunyian, sosok berjubah hitam itu muncul lagi. Kali ini tanpa ragu, ia melangkah ke dalam kampung. Cahaya bulan yang redup memantulkan bayangannya yang panjang dan menyeramkan. Warga yang melihatnya segera mengunci pintu dan jendela, berdoa dalam hati. Ustadz Malik berdiri di depan kandang, memegang tasbih dan Al-Quran erat-erat. Ini saatnya, ucapnya pelan kepada Bayu. Jamil, meski lemah, mengangkat kepala dan menggenggam tangan makhluk kecil itu yang mulai membuka mata merahnya. Makhluk itu menatap ayahnya dengan penuh pengertian, seperti mengerti apa yang akan terjadi. Sosok hitam itu berhenti tepat di depan kandang. Ia mengangkat tangan kanannya dan berbisik dengan suara yang menusuk jiwa. Pilih, hidup atau mati. Jamil menatap tajam, suaranya mulai bergetar. Aku pilih hidup, untuk anakku dan untuk kampung ini. Ustadz Malik mulai melantunkan ayat-ayat pelindung dengan suara lantang. Bayu menyusul. Suara mereka bersatu menembus malam yang penuh kegelapan. Makhluk kecil itu berdiri tegak, tubuhnya bersinar lembut. Suara tangisan berubah menjadi nyanyian merdu yang mengalun di udara.
Sosok hitam itu berteriak kesakitan, perlahan menghilang bersama hawa panas yang membara. Keesokan paginya, kampung itu kembali tenang. Jamil sudah pulih, dan makhluk kecil itu tampak normal seperti anak manusia biasa. Warga merayakan keberhasilan mereka, sambil menyadari bahwa keajaiban dan kejahatan bisa datang dari tempat yang tak terduga. Hari-hari berlalu setelah malam ketujuh. Kampung kembali berangsur tenang, tapi suasana hati Bayu dan warga tetap diliputi kegelisahan. Meski makhluk kecil itu terlihat sehat dan ceria, ada sesuatu yang aneh di matanya. Sesekali ia menatap jauh ke kejauhan, seolah mendengar bisikan yang hanya bisa ia dengar sendiri. Jamil pun mulai menunjukkan perubahan. Ia menjadi lebih pendiam dan sering berjalan sendiri ke hutan dekat desa. Setiap kali ditanya, ia hanya menjawab singkat, "Aku harus mencari jawaban." Suatu sore, Bayu mengikuti Jamil dari kejauhan. Ia melihat Jamil memasuki sebuah gua kecil tersembunyi di balik semak-semak lebat. Dari dalam gua itu, terdengar suara gemerisik dan bisikan-bisikan samar yang membuat bulu kuduk Bayu berdiri. Ketika Jamil keluar beberapa jam kemudian, wajahnya tampak lebih tegas, tapi juga membawa beban berat yang tak bisa ia jelaskan. Warga kampung mulai merasakan ada perubahan. Beberapa ternak menghilang tanpa jejak. Suara aneh terdengar di malam hari. Dan yang paling mengherankan, tanaman-tanaman di sekitar kampung tumbuh dengan sangat cepat, namun daunnya berwarna hitam pekat. Bayu mulai menulis semua kejadian itu dalam buku catatannya. Ia yakin ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terungkap, sesuatu yang bisa mengubah nasib kampung mereka selamanya. Ustadz Malik pun mulai mengadakan pengajian rutin di masjid kecil kampung. Ia mengajak semua warga untuk terus berdoa dan memperkuat iman agar bisa menghadapi segala kemungkinan. Namun, di balik semua itu, makhluk kecil itu kadang menatap ke langit malam dengan mata merah yang berkilat, seolah menantikan sesuatu yang akan datang. Beberapa minggu setelah kejadian di gua, langit di atas kampung mulai menampilkan pemandangan yang aneh dan misterius. Setiap malam, warga melihat cahaya berwarna-warni yang bergerak perlahan melintas di antara bintang-bintang. Ada yang mengira itu hanya fenomena alam, tapi sebagian lain merasa ada pesan tersembunyi di balik cahaya itu. Makhluk kecil itu sering berdiri di luar rumahnya, menatap langit tanpa berkedip. Matanya yang merah berkilat seolah mencoba mengartikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jamil dan Bayu juga ikut memperhatikan fenomena ini dengan rasa penasaran dan waspada. Suatu malam, saat pengajian berlangsung di masjid, Ustadz Malik menghentikan bacaan dan mengajak semua orang untuk merenung. Kita sedang menghadapi sesuatu yang belum kita pahami sepenuhnya. Tapi kita harus tetap kuat dan bersatu, karena jalan yang benar akan selalu membawa kita pada keselamatan. Warga yang mendengar itu merasa ada kekuatan baru yang tumbuh di tengah ketidakpastian. Mereka bertekad untuk saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Sementara itu, makhluk kecil itu tampak lebih tenang. Tapi Bayu bisa merasakan getaran aneh dari dalam dirinya. Ia yakin ada rahasia besar yang menunggu untuk terungkap, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Kampung yang dulu biasa kini berubah menjadi tempat penuh misteri dan harapan sekaligus ketakutan. Kegelisahan semakin terasa di kampung saat Bayu dan Jamil memutuskan menyelidiki hutan gelap yang selama ini dianggap angker oleh warga. Mereka yakin jawaban dari segala keanehan yang terjadi ada di sana. Bersama beberapa pemuda pemberani, mereka menyiapkan diri dengan perlengkapan seadanya. Memasuki hutan, suasana menjadi sunyi dan mencekam. Cahaya matahari yang menyelinap di antara ranting pohon, seolah menolak menembus lebih dalam. Langkah mereka tertatih saat menemukan jejak-jejak aneh di tanah, bekas tapak kaki yang tidak seperti kaki manusia atau binatang biasa. Makhluk kecil itu mengikuti dari belakang, sesekali mengeluarkan suara lirih yang tidak dimengerti. Bayu merasakan ada sesuatu yang berbeda pada makhluk itu malam ini. Tatapannya tajam, penuh fokus, seolah menghubungkan titik-titik misteri yang selama ini tersimpan. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah batu besar yang tertutup lumut dengan simbol-simbol kuno terukir di permukaannya. Jamil mengeluarkan sebuah kitab kecil pemberian Ustadz Malik yang berisi doa dan petunjuk untuk membaca simbol itu. Saat Jamil mulai membacakan ayat, angin dingin menerpa, membuat seluruh tubuh mereka merinding. Suara gemerisik terdengar dari balik semak, dan bayangan hitam bergerak cepat mengelilingi mereka.
Bayu menoleh dan melihat makhluk kecil itu berdiri di depan. Matanya merah menyala menatap ke kegelapan. Mereka tahu, rahasia yang mereka cari semakin dekat, tapi bahaya juga mengintai. Malam semakin pekat ketika Bayu, Jamil, makhluk kecil, dan para pemuda sampai di mulut gua yang tersembunyi di balik batu besar berukir itu. Suasana hening memekakkan telinga. Hanya terdengar napas dan detak jantung mereka sendiri. Jamil membuka senter seadanya, menyorot ke dalam gua yang gelap dan dalam. Aroma lembab dan tanah basah menyergap, membuat bulu kuduk berdiri. Dari balik kegelapan, terdengar bisikan lirih yang sulit dimengerti. Makhluk kecil itu melangkah lebih dulu. Matanya yang merah menyala memecah gelap seperti lentera hidup. Bayu dan Jamil mengikuti dengan hati-hati, mencoba menyerap setiap suara dan bayangan. Di dalam gua, dindingnya penuh dengan lukisan-lukisan kuno, menggambarkan sosok manusia setengah binatang dan makhluk aneh yang tidak dikenal. Simbol-simbol bercahaya samar, seolah mengundang mereka mendekat. Bisikan itu berubah menjadi suara lirih yang memanggil nama Bayu. Tubuhnya membeku, tapi ia mencoba menguatkan diri. Jamil membacakan ayat-ayat perlindungan dengan suara gemetar. Makhluk kecil itu tiba-tiba menoleh ke Bayu, menunjuk sebuah gambar yang menggambarkan sapi dan unta berdampingan dengan sosok bayangan hitam. Makhluk kecil itu mengeluarkan suara yang terdengar seperti bahasa kuno, namun Bayu merasa arti dari kata-kata itu sangat jelas. Sebuah peringatan. Suara bisikan semakin keras. Bayangan mulai menari di dinding gua, membentuk sosok-sosok yang tampak ingin menyampaikan pesan rahasia. Bayu tahu mereka telah menemukan kunci dari misteri ini, tapi belum semuanya jelas. Ada kekuatan yang lebih besar menunggu di balik semua ini. Bayu dan Jamil berdiri terpaku di depan dinding gua yang penuh dengan simbol dan lukisan kuno. Makhluk kecil itu terus menunjuk pada gambar sapi dan unta yang berdampingan, seolah memberitahu sesuatu yang penting. Bayu berusaha mengingat setiap detail lukisan itu, merasa ada pesan tersembunyi yang harus mereka pahami. Jamil membuka kitab kecil yang selama ini dibawanya dan mencoba mencocokkan ayat dengan simbol-simbol di dinding. Perlahan, mereka mulai mengungkap bahwa lukisan itu bercerita tentang sebuah perjanjian kuno antara makhluk dari dua dunia, dunia manusia dan dunia gaib. Di tengah perjanjian itu, sapi kurban menjadi simbol penghubung. Namun, dalam cerita itu juga tertulis bahwa kelahiran makhluk campuran seperti makhluk kecil tersebut adalah pertanda bahwa perjanjian itu sedang diuji dan mungkin akan segera berubah. Bayu merasakan hawa dingin merayap di tubuhnya. Ia tahu, ini bukan hanya soal makhluk kecil itu, tapi tentang keseimbangan yang harus dijaga agar kampung dan seluruh dunia tidak terguncang oleh kekuatan gelap yang terlepas. Jamil menatap Bayu dengan serius. Kita harus memberitahu warga dan mempersiapkan diri. Ini lebih besar dari yang kita bayangkan. Makhluk kecil itu berdiri di tengah mereka, menatap ke dinding gua dan kemudian ke langit malam yang terlihat dari mulut gua. Mata merahnya berkilat penuh harapan dan tekad. Bayu tahu perjalanan mereka belum berakhir. Malah, ini baru permulaan dari sebuah kisah yang akan mengubah hidup mereka semua. Keesokan harinya, Bayu dan Jamil kembali ke kampung dengan perasaan campur aduk. Mereka membawa kabar yang tidak mudah diterima oleh warga. Namun, Ustadz Malik dan para tetua desa segera berkumpul untuk mendengarkan dan merumuskan langkah yang harus diambil. Bayu menceritakan semua yang mereka lihat di gua, tentang perjanjian kuno dan makhluk kecil yang menjadi tanda perubahan besar. Warga mendengarkan dengan serius. Beberapa ada yang ragu, tapi lebih banyak yang merasa ada kebenaran di balik cerita itu. Ustadz Malik memimpin doa bersama, mengajak semua untuk memperkuat iman dan menjaga persatuan agar bisa menghadapi apapun yang akan datang. Ia juga mengingatkan bahwa ujian terbesar datang bagi mereka yang mampu bertahan dan percaya pada kekuatan Allah. Makhluk kecil itu semakin sering terlihat bermain dengan anak-anak kampung, tapi matanya tetap sesekali menatap jauh ke cakrawala, seakan merasakan sesuatu yang belum tiba waktunya terungkap. Bayu dan Jamil mulai menyiapkan alat dan perlengkapan untuk berjaga-jaga, memperkuat pertahanan kampung dengan bantuan warga. Mereka tahu, apapun yang terjadi, mereka harus siap menghadapi perubahan yang tak terelakkan. Kampung yang dulu damai kini bersiap menghadapi babak baru kehidupan yang penuh misteri dan tantangan. Malam itu, kampung terasa berbeda. Semua warga berjaga di rumah masing-masing, mata waspada mengawasi setiap sudut kegelapan. Suara angin yang berhembus pelan membawa kesan mistis, seolah langit ikut menahan napas.
Bayu dan Jamil bersama beberapa pemuda berkeliling kampung, memastikan tidak ada yang mencurigakan. Makhluk kecil itu mengikuti mereka. Langkahnya ringan tapi penuh semangat. Sesekali ia berhenti dan menatap langit dengan sorot mata merahnya yang berkilat. Di kejauhan, bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Sesosok makhluk yang tak dikenali mengintai dari balik semak, menunggu saat yang tepat untuk mendekat. Bayu merasakan hawa dingin menusuk punggungnya. Ustadz Malik mengumumkan lewat pengeras suara di masjid bahwa semua warga harus tetap tenang dan berdoa. Ia juga mengajak mereka untuk saling menguatkan dan menjaga satu sama lain. Tiba-tiba, dari arah hutan terdengar suara gemuruh dan jeritan yang menggetarkan jiwa. Semua mata tertuju ke sumber suara, napas tertahan dalam ketegangan yang memuncak. Bayu mengencangkan genggaman tangan Jamil. Ini bukan sekadar ujian biasa. Sesuatu yang lebih besar sedang mendekat, dan mereka harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Suara gemuruh semakin mendekat. Bayu, Jamil, dan warga kampung berkumpul di lapangan terbuka, saling menguatkan di tengah kegelapan malam. Makhluk kecil itu berdiri di tengah mereka. Matanya yang merah berkilat menembus pekatnya udara malam. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari arah hutan, menerangi segala sudut kampung. Bayu merasakan getaran aneh di dalam dirinya, seolah kekuatan baru mulai terbangun. Para warga yang melihat cahaya itu merasa ada harapan dan kekuatan yang datang bersama sinar itu. Makhluk kecil itu mengangkat tangannya, dan dari sinar yang muncul, mulai terbentuk lingkaran-lingkaran cahaya yang melayang di udara. Suara-suara bisikan menjadi nyanyian yang menenangkan hati, menggantikan rasa takut dan gelisah. Ustadz Malik memimpin doa dengan suara yang penuh keyakinan, mengajak semua untuk menerima kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk menghadapi masa depan. Warga merasa seolah diberi kekuatan baru, kesiapan menghadapi segala cobaan yang datang. Bayu menatap makhluk kecil itu dengan penuh haru. Ia tahu, makhluk ini bukan hanya tanda, tapi juga penjaga dan pemandu mereka menuju jalan yang benar. Kampung kini bersiap menyambut perubahan yang telah lama dinantikan. Keesokan harinya, suasana kampung berubah menjadi lebih cerah dan penuh semangat. Warga mulai membersihkan dan memperbaiki rumah serta ladang mereka dengan penuh harapan baru. Makhluk kecil itu tampak lebih ceria, sering bermain dengan anak-anak dan menjadi simbol kebahagiaan yang tak terduga. Bayu dan Jamil merasa beban yang selama ini mereka rasakan mulai ringan. Mereka bersama warga mulai menyusun rencana agar kampung bisa lebih maju dan tetap kuat menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Ustadz Malik mengajarkan nilai-nilai kesabaran, keimanan, dan kerja keras kepada semua orang. Ia mengingatkan bahwa perubahan adalah anugerah dari Allah, dan dengan iman yang kokoh, mereka bisa melewati segala rintangan. Makhluk kecil itu berdiri di tengah lapangan, menatap langit dengan sorot mata merahnya yang tenang. Bayu tahu, perjalanan mereka belum selesai, tapi kampung ini sudah memulai babak baru yang penuh harapan. Mereka percaya, dengan kekuatan yang diberikan Allah dan persatuan yang terjalin, masa depan kampung akan lebih cerah dan penuh berkah. Waktu berlalu, kampung kecil itu berubah menjadi tempat yang lebih hidup dan damai. Warga semakin solid, saling membantu dalam menghadapi tantangan hidup. Makhluk kecil yang dulu misterius kini diterima sebagai bagian dari keluarga besar kampung. Bayu dan Jamil terus menjaga makhluk itu, memastikan keberadaannya membawa berkah dan bukan malapetaka. Mereka juga semakin memahami makna dari perjanjian kuno yang terlupakan, bahwa setiap makhluk memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Setiap malam, warga berkumpul di masjid untuk berdoa bersama, memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah. Rasa syukur dan keyakinan tumbuh kuat di hati semua orang. Makhluk kecil itu sering berdiri di ujung lapangan, menatap langit penuh bintang, seolah memberi isyarat bahwa semua ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar dan penuh misteri yang menunggu untuk terungkap. Kisah sapi kurban yang lahiran bayi unta bukan hanya tentang keajaiban, tapi juga tentang persatuan, iman, dan keberanian untuk menghadapi perubahan. Kampung ini kini bersiap menyongsong masa depan dengan hati yang teguh dan jiwa yang penuh harapan. Beberapa minggu setelah kekuatan baru muncul, Bayu dan Jamil mulai memperhatikan hal-hal aneh yang terjadi di sekitar kampung. Tanda-tanda kecil muncul di ladang dan hutan, seperti cahaya redup yang menari di antara pepohonan dan suara-suara lembut yang menggema di udara malam. Warga kampung juga melaporkan pengalaman aneh,
Beberapa melihat bayangan samar melintas cepat, ada yang merasakan kehadiran sesuatu yang penuh ketenangan saat sedang berdoa, dan ada pula yang menemukan jejak kaki misterius di dekat sungai. Makhluk kecil itu tampak semakin dekat dengan alam sekitar, sering hilang dan muncul dengan tiba-tiba, seolah mengikuti sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Bayu merasakan bahwa makhluk itu bukan hanya penjaga kampung, tapi juga pembawa pesan dari dunia lain. Ustadz Malik mengingatkan semua untuk tetap berpegang pada ajaran Allah dan menjaga hati agar tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang belum diketahui. Ia mengajak warga untuk terus memperkuat ikatan dan tetap waspada tanpa merasa takut berlebihan. Bayu dan Jamil memutuskan untuk menyelidiki tanda-tanda itu lebih dalam, merasa ada sesuatu yang sedang menunggu untuk terungkap. Mereka mulai mencatat setiap kejadian dan berusaha memahami makna di balik setiap petunjuk yang ditemukan. Kampung kini memasuki masa baru yang penuh misteri dan keajaiban, namun juga menuntut kesiapan dan kebijaksanaan dari setiap warganya. Semakin malam, cahaya-cahaya kecil itu semakin sering muncul di sekitar hutan dan ladang. Bayu dan Jamil mengajak beberapa pemuda kampung untuk menyusuri jejak-jejak cahaya tersebut. Mereka membawa lentera dan perlengkapan seadanya. Hati-hati melangkah di tengah gelap. Suara-suara lembut yang terdengar seperti nyanyian alam mulai menggema, menenangkan sekaligus mengundang rasa ingin tahu. Pemuda-pemuda itu saling bertukar pandang, merasa bahwa mereka tengah memasuki sesuatu yang sangat luar biasa. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah batu besar yang penuh dengan ukiran kuno, mirip dengan simbol di gua tempat mereka bertemu makhluk kecil itu. Ukiran tersebut memancarkan kilau lembut seolah masih menyimpan energi yang hidup. Bayu menyentuh batu itu dan merasakan getaran hangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Jamil segera mengambil kitab kecil yang selalu dibawanya, mencoba membaca kembali ayat-ayat yang mungkin berkaitan dengan batu tersebut. Warga kampung yang menunggu di rumah mulai merasakan suasana berbeda, seperti ada sesuatu yang tengah berproses di balik kegelapan malam. Mereka berkumpul untuk berdoa, berharap agar apapun yang terjadi membawa kebaikan bagi kampung mereka. Bayu dan Jamil tahu mereka sudah semakin dekat dengan rahasia besar yang akan mengubah hidup mereka. Namun, mereka juga sadar perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan yang harus mereka hadapi bersama. Setelah malam yang penuh keheningan, Bayu dan Jamil kembali ke kampung dengan hati penuh pertanyaan. Mereka membawa catatan dan gambar dari ukiran batu yang ditemukan di hutan. Ustadz Malik dan para tetua berkumpul untuk membahas makna simbol-simbol itu. Kitab kecil yang dibawa Jamil membuka sebuah cerita lama tentang penjaga alam dan makhluk-makhluk yang diciptakan untuk menjaga keseimbangan dunia. Kisah itu menjelaskan bahwa setiap kampung memiliki tanda-tanda dan pelindung yang akan muncul di masa-masa genting. Warga mulai memahami bahwa makhluk kecil dan tanda-tanda cahaya bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana besar Allah untuk memberikan perlindungan dan peringatan. Namun, cerita lama itu juga mengingatkan akan ujian yang harus dihadapi jika keseimbangan terganggu. Bayu merasa beban tanggung jawab semakin berat. Ia harus memimpin kampung agar tetap teguh dan bersatu dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Jamil terus mendukung dengan ilmu dan keberanian yang dimilikinya. Makhluk kecil itu kembali muncul di tengah-tengah warga, seolah memberi tanda bahwa waktunya untuk bersiap semakin dekat. Suasana kampung menjadi lebih tenang namun penuh waspada, menanti hari-hari yang akan datang. Kabar tentang ukiran kuno dan kisah para penjaga alam menyebar cepat di kampung. Bayu bersama Jamil dan Ustadz Malik mulai mengadakan pertemuan rutin untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil. Semua warga diajak berpartisipasi menjaga keamanan dan kebersihan kampung. Makhluk kecil itu semakin aktif membantu. Ia terlihat mengarahkan anak-anak untuk menjaga tanaman dan memberi peringatan halus saat ada sesuatu yang tak biasa. Kehadirannya membawa energi positif yang membuat warga semakin yakin akan kekuatan persatuan dan iman. Beberapa warga mulai menanam pohon-pohon baru di sekitar kampung, mengikuti ajaran lama yang tertulis di kitab kuno. Mereka percaya bahwa menjaga alam berarti menjaga keseimbangan hidup yang diberkahi Allah. Bayu merasa perubahan ini bukan hanya tentang menjaga kampung, tapi juga menghidupkan kembali tradisi dan nilai-nilai luhur yang hampir terlupakan. Ia mendorong semua orang agar tetap bersatu dan tabah menghadapi ujian yang mungkin datang. Malam-malam di kampung kini diisi dengan doa dan pengajian, mempererat ikatan antar warga. Mereka tahu bahwa kekuatan sejati berasal dari hati yang bersih dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Suatu malam,
Saat warga kampung tengah berdoa bersama, sebuah cahaya lembut muncul di langit, menembus kegelapan malam. Bayu dan Jamil melihat dengan mata terbelalak. Cahaya itu turun perlahan dan membentuk sosok yang tak mereka kenal. Makhluk itu berbeda dari yang selama ini mereka lihat. Ia membawa aura damai dan kelembutan yang membuat semua yang hadir merasa tenang. Sosok itu berbicara dengan suara yang halus namun jelas, memberi pesan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan saling menghormati antar makhluk. Warga yang mendengar pesan itu merasakan kedamaian yang mendalam. Ustadz Malik mengajak semua untuk lebih giat beribadah dan memperkuat tali persaudaraan. Bayu dan Jamil tahu bahwa ini adalah tanda lain dari Allah, sebuah peringatan sekaligus berkah. Makhluk kecil yang selama ini tinggal di kampung tampak dekat dengan sosok cahaya itu, seolah ada ikatan yang kuat di antara mereka. Bayu merasa bahwa dunia mereka kini semakin terbuka, penuh dengan misteri dan keajaiban yang menunggu untuk dipahami. Malam itu menjadi tonggak penting bagi kampung, memperkuat keyakinan bahwa mereka tidak sendiri dan selalu mendapat perlindungan dari Allah melalui makhluk-makhluk penjaga. Beberapa malam setelah kunjungan cahaya itu, Bayu mulai mengalami mimpi-mimpi aneh yang terasa sangat nyata. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah ladang luas yang dipenuhi tanaman subur dan hewan-hewan yang hidup damai. Di tengah ladang itu, makhluk kecil yang selama ini dikenal berdiri menghadap ke arah matahari terbit. Di mimpinya, suara lembut mengingatkan Bayu tentang tugas penting yang harus dijalankan, menjaga keharmonisan antara manusia dan alam agar kampung tetap diberkahi Allah. Pesan itu juga menyinggung tentang ancaman yang bisa muncul jika manusia lalai dan tidak menjaga keseimbangan. Bayu terbangun dengan perasaan campur aduk antara takut dan harapan. Ia segera menceritakan mimpi itu kepada Jamil dan Ustadz Malik. Mereka sepakat bahwa mimpi itu adalah peringatan sekaligus petunjuk yang harus mereka ikuti bersama. Warga kampung pun diajak berkumpul untuk memperkuat ikatan dan saling mengingatkan agar tidak melupakan tugas menjaga alam dan sesama. Semua berdoa agar diberi kekuatan untuk melewati masa depan yang penuh tantangan. Makhluk kecil itu tampak semakin tenang dan damai, seolah menyadari bahwa mereka telah mengambil langkah yang benar. Namun, semua tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir dan masih banyak misteri yang menunggu. Beberapa hari setelah mimpi Bayu, warga kampung mulai melihat perubahan di ujung desa. Tanaman yang dulu layu kini tumbuh subur tanpa disiram, burung-burung berkicau lebih riang, dan sungai yang tadinya keruh kini mengalir jernih. Warga yang lewat di sana merasakan udara segar dan nyaman, seperti kampung itu mendapatkan berkah langsung dari Allah. Bayu dan Jamil memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh ke ujung desa, di mana mereka menemukan sebuah batu besar yang tertutup lumut dan penuh ukiran baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ukiran itu menggambarkan pemandangan alam yang harmonis dan makhluk-makhluk yang hidup bersama dalam damai. Mereka merasa seperti mendapatkan pesan bahwa alam dan manusia harus selalu saling melengkapi dan menjaga. Ustadz Malik mengajak semua warga untuk lebih giat beribadah dan menjaga kelestarian lingkungan. Ia menegaskan bahwa segala perubahan ini adalah tanda dari Allah yang mengingatkan mereka untuk terus bersyukur dan berbuat baik. Semangat warga semakin membara. Mereka bekerja sama menjaga kampung dengan lebih baik, percaya bahwa kebaikan akan selalu kembali kepada mereka. Suatu pagi, ketika kabut tipis masih menyelimuti ladang, Bayu berdiri di tepi sawah mendengarkan suara angin yang berhembus lembut. Angin itu membawa bisikan halus yang sulit dipahami, namun terasa penuh makna. Bayu merasa bahwa angin itu menyampaikan pesan dari alam, sebuah peringatan sekaligus dorongan untuk terus menjaga keharmonisan di kampung mereka. Ia segera memanggil Jamil dan beberapa warga yang dipercaya untuk mendengarkan bersama. Mereka berkumpul dan mencoba mengartikan bisikan angin tersebut. Ustadz Malik menjelaskan bahwa alam sering berbicara dengan cara yang tidak biasa, dan manusia harus belajar mendengar dengan hati yang terbuka. Warga pun semakin giat dalam menjaga lingkungan, menanam pohon, dan menjaga kebersihan. Makhluk kecil yang selama ini menjadi simbol kampung juga tampak semakin dekat dan membantu dengan caranya sendiri. Bayu yakin bahwa semua usaha ini adalah bagian dari rencana Allah untuk membawa berkah dan perlindungan. Namun, ia juga tahu bahwa mereka harus selalu waspada dan siap menghadapi ujian yang mungkin datang kapan saja. Seiring waktu, kampung yang dulu dianggap biasa kini berubah menjadi tempat yang penuh keajaiban. Tanaman tumbuh subur, hewan-hewan hidup berdampingan dengan damai, dan warga semakin harmonis satu sama lain.
Bayu dan Jamil terus mengajak warga untuk bersyukur dan menjaga alam serta hubungan antar sesama. Mereka mengadakan kegiatan bersama seperti membersihkan sungai, menanam pohon, dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak. Makhluk kecil itu semakin sering terlihat, memberi tanda dan membantu warga saat mereka membutuhkan. Kehadirannya membawa rasa aman dan kedamaian yang tak tergantikan. Ustadz Malik menegaskan pentingnya menjaga keimanan dan keteguhan hati agar berkah ini tidak hilang. Ia mengingatkan bahwa setiap perubahan membawa tanggung jawab besar untuk menjaga apa yang telah diberikan. Kampung itu kini menjadi contoh bagi desa-desa sekitar, sebuah bukti nyata bahwa kepercayaan dan kerja sama bisa menghadirkan perubahan luar biasa. Di suatu sore ketika matahari mulai merunduk ke ufuk barat, Bayu duduk di bawah pohon besar bersama Jamil. Mereka memperhatikan cahaya senja yang memancarkan warna keemasan, membuat suasana menjadi magis. Tiba-tiba, cahaya itu membentuk pola yang seolah-olah mengirimkan pesan. Bayu dan Jamil mencoba memahami makna di balik pola cahaya tersebut. Mereka merasa bahwa ini adalah petunjuk dari makhluk kecil dan alam semesta, tanda bahwa perjalanan mereka masih panjang. Warga kampung yang melihat fenomena itu ikut merasakan ketenangan dan harapan baru. Mereka semakin percaya bahwa Allah selalu memberikan petunjuk melalui cara yang tak terduga. Pesan dalam cahaya senja itu mengingatkan semua untuk terus menjaga keimanan, kesabaran, dan kerja sama agar kampung tetap dalam lindungan Allah. Bayu dan Jamil pun berjanji untuk terus mengawal dan melindungi kampung mereka dari segala bahaya. Malam itu, angin berhembus lembut membawa harapan baru, menutup hari dengan ketenangan yang mendalam. Musim berganti membawa angin segar yang menyapu seluruh kampung. Bayu dan Jamil bersama warga mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi musim baru yang diyakini membawa tantangan sekaligus berkah. Mereka membersihkan ladang, memperbaiki rumah, dan menanam tanaman yang cocok untuk musim tersebut. Suasana penuh semangat dan optimisme menyelimuti setiap sudut kampung. Makhluk kecil yang selama ini menjadi simbol perlindungan juga semakin aktif, seolah memberi dorongan agar semua siap menghadapi perubahan. Ustadz Malik mengingatkan pentingnya menjaga hati tetap tenang dan pikiran tetap jernih. Warga merasa lebih dekat satu sama lain, saling membantu dalam setiap kegiatan dan menjaga suasana damai yang sudah mulai tumbuh kuat. Bayu dan Jamil yakin bahwa persiapan ini bukan hanya fisik, tapi juga mental dan spiritual untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Di pagi yang cerah, warga kampung dikejutkan dengan fenomena aneh. Bunga-bunga bermekaran dengan warna yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan cahaya lembut muncul di sekitar pohon-pohon tua. Bayu dan Jamil segera mengajak warga untuk mengamati tanda-tanda tersebut dengan rasa kagum dan rasa syukur. Ustadz Malik menegaskan bahwa ini adalah berkah dari Allah yang harus disyukuri dan dijaga dengan baik. Makhluk kecil yang selama ini setia menemani kampung terlihat semakin sering muncul, membawa energi positif dan semangat baru. Mereka percaya bahwa keberadaan makhluk itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada mereka. Warga semakin bersemangat menjaga kampung, menyadari bahwa setiap perubahan membawa tanggung jawab besar. Mereka terus berdoa agar kampung selalu dilindungi dan diberkahi. Bayu merasa hatinya semakin mantap, yakin bahwa mereka berada di jalan yang benar, dan Allah selalu menyertai langkah mereka. Suatu malam, Bayu dan Jamil memutuskan untuk menyusuri hutan di sekitar kampung. Mereka merasa ada sesuatu yang harus mereka temukan di sana, sebuah petunjuk penting untuk menjaga keseimbangan kampung. Di tengah kegelapan, mereka bertemu dengan makhluk kecil yang selama ini mereka kenal. Makhluk itu membawa mereka ke sebuah tempat rahasia yang dipenuhi cahaya lembut dan ukiran-ukiran kuno di batu-batu besar. Bayu dan Jamil merasakan kedamaian yang luar biasa, seolah berada di tempat yang diberkahi langsung oleh Allah. Makhluk kecil itu berbisik pelan tentang tugas suci menjaga alam dan manusia agar hidup berdampingan dalam harmoni. Mereka menyadari bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang kampung, tapi juga tentang menjaga dunia yang lebih luas. Pesan itu membakar semangat mereka untuk terus berjuang. Malam itu, Bayu dan Jamil pulang dengan hati penuh harapan dan tekad kuat. Beberapa hari setelah pertemuan di hutan, Bayu dan Jamil mendengar cerita dari warga tentang sebuah sungai berkilau yang muncul secara misterius di ujung desa. Sungai itu tampak berbeda dengan sungai lain. Airnya bening dan berkilau seperti berlian. Mereka memutuskan untuk menyelidiki. Saat tiba di sungai, Bayu dan Jamil merasakan aura damai yang kuat, seolah sungai itu menyimpan rahasia besar.
Mereka menemukan beberapa batu bertuliskan simbol kuno yang belum pernah mereka lihat. Ustadz Malik menjelaskan bahwa simbol itu kemungkinan adalah tanda dari leluhur yang ingin mengingatkan tentang pentingnya menjaga alam dan tradisi. Sungai berkilau itu menjadi sumber kehidupan dan keberkahan bagi kampung. Warga yang mendengar kabar ini semakin bersemangat menjaga lingkungan dan melestarikan warisan leluhur. Mereka percaya bahwa sungai ini adalah anugerah Allah yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Bayu dan Jamil tahu bahwa rahasia sungai ini baru permulaan dari banyak hal yang akan mereka temukan. Pada suatu pagi yang berkabut tebal, Bayu dan Jamil memutuskan melakukan perjalanan ke bagian hutan yang jarang dijamah. Kabut misterius menyelimuti setiap langkah mereka, membuat suasana terasa sunyi dan penuh teka-teki. Saat menembus kabut, mereka menemukan sebuah pohon besar yang akarnya menjuntai ke dalam tanah seperti pintu menuju dunia lain. Di dekat pohon itu, ada tanda-tanda aneh yang seolah menunggu untuk dipecahkan. Makhluk kecil yang selama ini menjadi teman mereka tiba-tiba muncul, membimbing langkah Bayu dan Jamil dengan cahaya lembut yang keluar dari tubuhnya. Mereka melangkah hati-hati, penuh rasa ingin tahu dan harap. Perjalanan ini membuka tabir baru tentang hubungan manusia dengan alam dan makhluk gaib yang menjaga keseimbangan dunia. Bayu dan Jamil merasakan bahwa mereka semakin dekat dengan jawaban yang selama ini dicari. Mereka tahu perjalanan ini tidak akan mudah, namun tekad mereka semakin kuat. Saat menembus kabut tebal di hutan, Bayu dan Jamil tiba-tiba melihat kilasan gambar-gambar masa lalu yang berkelebat di depan mata mereka. Gambar itu memperlihatkan sejarah kampung dan hubungan erat antara manusia dengan alam sekitar. Kilasan itu mengungkapkan bahwa leluhur kampung pernah membuat perjanjian sakral dengan makhluk-makhluk penjaga alam untuk menjaga keharmonisan. Namun seiring waktu, perjanjian itu mulai terlupakan, dan kampung mulai mengalami perubahan yang kurang baik. Bayu dan Jamil merasakan pentingnya melestarikan nilai-nilai lama itu agar kampung kembali damai dan sejahtera. Mereka berjanji untuk menyampaikan pesan leluhur kepada seluruh warga dan mengembalikan keseimbangan yang pernah ada. Kilasan masa lalu itu menjadi titik balik dalam perjalanan mereka, membuka mata dan hati untuk berjuang lebih keras menjaga kampung dan alam. Setelah mengetahui kisah leluhur, Bayu dan Jamil mengajak warga kampung untuk berkumpul dan menyampaikan pesan penting itu. Mereka menceritakan perjanjian sakral yang harus diingat dan dijaga demi kelangsungan hidup kampung. Warga menyambut dengan penuh semangat dan tekad. Bersama-sama, mereka membuat janji suci untuk menjaga alam, menghormati makhluk kecil, dan melestarikan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur. Ustadz Malik memimpin doa dan mengingatkan bahwa janji ini bukan sekadar kata-kata, tapi kewajiban moral yang harus dipegang teguh dengan keimanan kepada Allah. Suasana penuh harapan menyelimuti kampung, seolah segala tantangan yang pernah mereka hadapi kini bisa dilalui dengan lebih kuat dan bersatu. Bayu dan Jamil yakin, dengan janji suci ini, kampung mereka akan menjadi tempat yang damai dan diberkahi. Malam itu, kampung dipenuhi oleh cahaya lentera yang berwarna-warni. Warga berkumpul di lapangan tengah untuk merayakan janji suci mereka menjaga alam dan harmoni bersama makhluk kecil yang selama ini menemani. Bayu dan Jamil berdiri di depan, menyaksikan senyum penuh harapan dari setiap wajah yang hadir. Ustadz Malik memimpin doa panjang yang menggetarkan hati, memohon berkah dan perlindungan dari Allah. Angin malam berhembus lembut membawa harumnya bunga dan suara alam yang menenangkan. Cahaya lentera seolah menari-nari menyambut harapan baru yang tumbuh di dalam hati setiap orang. Malam itu menjadi simbol kebangkitan kampung, tempat di mana manusia dan alam hidup berdampingan dalam damai dan penuh rasa syukur. Bayu yakin bahwa perjalanan mereka masih panjang, namun dengan cahaya harapan ini, mereka siap melangkah ke masa depan. Hari berganti dan pagi datang membawa sinar matahari yang hangat. Kampung kini terasa lebih hidup dan penuh semangat. Setiap warga mulai menjalani hari dengan rasa syukur yang dalam dan tekad kuat menjaga janji suci mereka. Bayu dan Jamil terus mengajak warga untuk saling membantu dan menjaga alam sekitar. Mereka mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan semua umur, dari anak-anak hingga orang tua. Makhluk kecil yang selama ini menjadi simbol perlindungan tampak semakin sering hadir di tengah warga, membawa keberkahan dan rasa aman. Perubahan yang terjadi bukan hanya fisik, tapi juga batin. Warga merasa lebih dekat dengan Allah dan lebih menghargai kehidupan serta sesama. Kampung ini kini bukan sekadar tempat tinggal, tapi rumah yang penuh dengan cinta,
harapan, dan kedamaian. Suatu pagi, Bayu terbangun oleh suara alam yang berbeda dari biasanya. Burung-burung berkicau dengan melodi yang menenangkan, angin membawa aroma segar, dan daun-daun bergesekan seolah berbisik. Bayu merasa suara itu seperti sebuah pesan, penuntun dari alam agar kampung tetap berada di jalan yang benar. Ia mengajak Jamil untuk bersama-sama mendengarkan dan menafsirkan makna suara-suara tersebut. Mereka mengajak warga untuk lebih peka terhadap suara alam, sebagai cara menjaga keseimbangan dan harmoni di kampung. Suara alam menjadi simbol komunikasi antara manusia dan makhluk kecil penjaga alam. Semangat warga semakin tumbuh, mereka berusaha hidup lebih selaras dengan alam dan menjaga warisan leluhur yang penuh kebijaksanaan. Bayu merasa hatinya tenang, yakin bahwa suara alam akan terus membimbing mereka ke arah kebaikan. Di suatu senja yang tenang, warga kampung dikejutkan oleh cahaya misterius yang muncul di langit. Cahaya itu berwarna-warni dan bergerak perlahan seperti tarian yang memukau mata. Bayu dan Jamil memandang langit dengan rasa takjub dan penuh pertanyaan. Ustadz Malik menyarankan agar mereka memaknai cahaya itu sebagai tanda kebesaran Allah dan pengingat agar selalu bersyukur. Warga berkumpul, saling bercerita dan berbagi perasaan tentang keajaiban yang mereka lihat. Cahaya senja itu menjadi momen istimewa yang menguatkan ikatan mereka sebagai satu komunitas. Makhluk kecil yang selalu hadir seperti ikut menyambut kehadiran cahaya tersebut dengan keceriaan yang terasa nyata. Bayu merasa bahwa cahaya ini adalah pengingat bahwa mereka tidak pernah sendiri dan selalu mendapat bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Suatu pagi, saat angin bertiup pelan melewati pepohonan, Bayu dan Jamil mendengar bisikan halus yang seolah membawa pesan tersembunyi. Mereka mengikuti arah angin itu ke sebuah tempat yang selama ini belum pernah mereka kunjungi. Di sana, mereka menemukan sebuah gua kecil dengan ukiran-ukiran tua yang menceritakan sejarah panjang kampung dan makhluk kecil penjaga alam. Ukiran itu juga mengingatkan tentang tugas suci yang harus dijaga turun-temurun. Bisikan angin menguatkan tekad Bayu dan Jamil untuk terus menjaga janji leluhur dan menjaga harmoni antara manusia dan alam. Mereka tahu tugas ini penuh tantangan, namun dengan keyakinan kepada Allah, mereka siap menjalani. Warga kampung semakin percaya bahwa alam dan makhluk gaib selalu berkomunikasi dengan mereka melalui tanda-tanda halus yang harus mereka pahami. Hari-hari berikutnya, kampung mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang nyata. Tanaman tumbuh subur, air sungai menjadi jernih, dan udara terasa segar penuh energi positif. Warga semakin giat melaksanakan janji suci menjaga alam dan hidup berdampingan dengan makhluk kecil. Mereka merasakan perubahan yang membuat hati semakin damai dan penuh syukur kepada Allah. Bayu dan Jamil mengamati perkembangan ini dengan bangga. Mereka tahu perjuangan belum selesai, tapi langkah demi langkah membawa kampung menuju masa depan yang lebih baik. Keharmonisan antara manusia, alam, dan makhluk gaib semakin kuat, seperti jalinan benang yang tak mudah putus. Semangat kebersamaan menjadi kekuatan utama kampung yang kini mulai bersinar dengan harapan baru. Suatu malam, saat kampung tertidur, Bayu bermimpi didatangi oleh makhluk kecil yang selama ini menjaga alam. Makhluk itu menyampaikan pesan penuh makna tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan selalu bersyukur kepada Allah. Pesan itu menggetarkan hati Bayu, membuatnya semakin sadar akan tanggung jawab besar yang diembannya. Ia segera membagikan mimpi itu kepada Jamil dan warga kampung sebagai pengingat dan motivasi. Warga menyambut pesan itu dengan penuh kesungguhan, bertekad untuk terus menjaga alam dan hidup dalam harmoni. Bayu percaya bahwa suara-suara kecil dari makhluk gaib adalah cara Allah menyentuh hati manusia agar tidak lupa akan janji suci mereka. Semangat baru menyala di kampung, siap menghadapi segala rintangan yang mungkin datang. Waktu berlalu, kampung kecil itu semakin damai dan makmur. Warga hidup berdampingan dengan alam dan makhluk kecil dalam keseimbangan yang indah. Semua menjaga janji suci leluhur dengan sepenuh hati, menyadari bahwa itulah jalan menuju keberkahan dari Allah. Bayu dan Jamil terus mengingatkan warga agar tak pernah lengah, menjaga harmoni agar tetap terjaga untuk generasi mendatang. Mereka tahu tugas ini bukan sekadar warisan, tapi amanah yang harus dijaga sepanjang masa. Malam datang dengan hening, bintang-bintang bertaburan di langit, seolah menyaksikan kehidupan kampung yang penuh cinta dan harapan. Cahaya kecil dari makhluk-makhluk gaib tetap bersinar sebagai tanda perlindungan dan berkah. Kampung ini kini bukan hanya tempat tinggal, tapi rumah yang penuh dengan kedamaian,
di mana manusia, alam, dan makhluk gaib hidup dalam satu irama yang sempurna. Janji suci tetap hidup menjadi pelajaran dan inspirasi bagi semua yang percaya akan kebesaran Allah dan keharmonisan ciptaannya. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta menghormati ciptaan Allah yang tak terlihat namun penuh berkah. Dengan menjaga harmoni dan menjalankan amanah leluhur, kita bisa hidup damai dan sejahtera bersama lingkungan sekitar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah diciptakan dengan baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Pernyataan penutup. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata untuk mengambil hikmah dan pelajaran berharga. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika Anda suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Semoga Allah selalu memberikan kita hikmah dan keberkahan. Amin.